Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdik wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya cintai, jamaah salat subuh Masjid Al-Hasbi Bujang Sari. Gak apal saya sekarang. Jangan sampai tidak ada warnanya ini. Sip. Masya Allah, mantap. Bujang Sari, Batur, Banjarnegara. Yang alhamdulillah di pagi hari ini Allah pertemukan kita dalam suatu majelis yang insya Allah majelis semacam ini akan menjadi hujjah untuk kita kelak, menjadi alasan untuk kita kelak, menjadi suatu pembelaan diri kelak di hadapan Allah, bahwa kita pernah duduk bersama di majelis ilmu yang insya Allah majelis yang semacam ini akan menjadikan kita saling mengenal di dunia dan saling membantu kelak di akhirat. Maka ketika kita berkumpul semacam ini adalah perkumpulan yang tidak bisa dibandingkan dengan perkumpulan yang lain. Karena orang ketika duduknya untuk ilmu, berjumpanya karena ilmu, dia lelahnya lelah karena ilmu, perjuangannya perjuangan ilmu, itu orang pilihan. Tidak semua orang oleh Allah diberi yang semacam itu. Itulah mengapa ketika Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal mendapatkan ilmu, maka Imam Ahmad itu rela melepaskan semua perkara-perkara duniawi. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, karena Allah telah memberikan kepadaku sesuatu yang jauh lebih indah, lebih mulia, lebih baik, lebih besar dibandingkan dunia, yaitu ilmu. Maka dengan itu Imam Ahmad sampai wafat itu tetap mencari ilmu. Tidak pernah bosan. Karena dikatakan di dalam pepatah, orang itu mulai bodoh kalau sudah berhenti menuntut ilmu. Dan ini mulai kejadian sekarang. Kejadian. Banyak di antara, ya bukan murid juga sih ya, beberapa orang yang pernah duduk di majelis kami, itu setelah mulai dapat kesempatan untuk menyampaikan ilmu, itu tidak pernah kelihatan lagi pengajian. Tidak pernah kelihatan. Entah karena gengsi, karena sudah ngisi pengajian kok yo masih ngaji,
Atau karena sudah sok sibuk. Tidak begitu kan? Atau karena sok sibuk. Ketika ada jadwal pengajian dia bilang, waduh maaf, ana juga lagi ngisi. Waduh, Masya Allah. Saya sampai mikir, loh kamu itu lagi ngisi. Kapan kamu itu pernah diisi? Kok tiba-tiba langsung ngisi? Tapi ya sudahlah. Wong setiap dari kita itu punya satu landasan dalil. Balighu anni walau ayat. Sampaikan saja. Walaupun cuma satu ayat. Tapi masalahnya sekarang ngertinya satu, menyampaikannya 200. Nah, maka hadirin sekalian kita bersyukur kepada Allah. Di pagi hari ini Allah pertemukan kita. Ini saya tidak lagi serak ini, cuma belum tidur. Jadi sehat-sehat saja ya. Saya dari malam mau tidur kok kati nanggung. Tidak tidur kok ngantuk. Bismillah sudah. Maka alhamdulillah ala kulli hal apapun yang terjadi. Mudah-mudahan pertemuan semacam ini pertemuan yang diridhoi oleh Allah. Amin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita. Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, sebelum kita sampaikan sedikit saja materi tentang doa yang tak terdengar, ada satu faidah ilmu. Ini insya Allah menjadi tambahan ilmu buat kita. Amin ya rabbal alamin. Pada surah Ali Imran, surat apa bu? Kompak. Ayat ke 102. Apa ayatnya bu? Surat apa bu? Ali Imran. Ayat berapa? Bagaimana ayatnya? Nah, ini suka saya kalau begini. Biar saya kelihatan paling pinter di sini. Kalau yang laki-laki tidak tak tanya. Ini ustadz semua. Daripada konangan nanti ketahuan ya. Ayatnya adalah ayat yang sering kita dengar. Sering kita dengar. Bahkan di setiap pembukaan taklim, pengajian, khutbah. Itu mesti oleh Nabi Muhammad SAW ayat ini dipakai untuk mendapatkan rukun wasiyatut taqwa. Rukun untuk berwasiat dalam ketakwaan kepada Allah. Karena takwa ini yang paling penting sudah. Ayatnya berbunyi, bu, ya ayyuhalladzina amanut taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini ayat insya Allah kita fahamlah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Iman itu urusan hati, takwa itu amalan fisik. Sehingga orang-orang yang iman telah masuk ke dalam hatinya, amalan fisiknya mesti apik. Dan hati-hati, kalau amalan fisiknya masih amburadul, itu perlu waspada. Jangan-jangan memang imannya belum mapan. Imannya belum mapan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Tapi yang diminta oleh Allah takwa dengan takwa yang sebenarnya. Maka kalau Abdullah bin Mas'ud mengatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, takwa kepada Allah dengan haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa dengan sanad yang sahih, mauquf sampai Abdullah bin Mas'ud itu mengatakan begini. 3. Nomor 1, taat kepada Allah, jangan sampai maksiat. Itu nomor 1. Jadi perpindahan waktu, tempat, aktivitas
harus pindah dari satu waktu, satu tempat, satu aktivitas menuju waktu, tempat, dan aktivitas yang lain, itu kudu tetap apik. Dari masjid pindah ke rumah, dari rumah ke tempat kerja, dari tempat kerja ke tempat sarapan, dari tempat sarapan balik ke rumah, dari rumah sholat duhur ke masjid. Ini perpindahan tempat, waktu, dan aktivitas. Jangan sampai kemasukan perkara yang jelek. Kenapa? Khawatir. Semoga Allah menyelamatkan. Pas kita melakukan sesuatu yang buruk, aktivitasnya buruk, tempatnya buruk, pas di waktu itu Allah memanggil kita untuk wafat. Maka wafatnya menjadi su'ul khatimah. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, nomor 1, takwa kepada Allah itu terus taat, ojo sampai maksiat. Dan ini menurut Imam Nawawi, kalau panjenengan buka Riyadhus Shalihin, yaitulah istiqomah. Istiqomah itu bukan berarti panjenengan ngaji tidak pernah berhenti. Sholat duha terus setiap hari. Puasa Senin Kemis nggak pernah ditinggal. Itu istiqomah. Tapi menurut Imam Nawawi, istiqomah yang lebih tepat, setiap perpindahan waktu dan aktivitas pindahnya dari satu ketaatan menuju ketaatan yang berikutnya. Jadi kalau kita itu taat, pindah ke taat, pindah ke taat, pindah ke taat, perpindahan kita ini senantiasa di dalam koridor ketaatan, itulah orang istiqomah. Dan orang yang model begini, seperti Ustadz Selamat Abadi, insya Allah wafatnya husnul khotimah. Kenapa? Perpindahannya dari kebaikan menuju kebaikan. Setuju Ustaz? Mau cepat apa lambat? Loh ibu-ibu guyu. Kinten-kinten menurut panjenengan Ustaz Abadi cepat apa lambat bu? Lambat? Cepat. Ada yang ngomong cepat. Saya ciri orangnya ini. Kalau saya kira-kira ya apa? Cepat apa lambat? Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Cepet nih, kayaknya sungkane belas sih. Cepat. Amin, insyaallah ya rabbal alamin. Sudah. Itulah istiqomah menurut Imam Nawawi. Yang kedua, kata Abdullah bin Mas'ud, takwa sing tenanan. Itu apa? An yuzkara falayunsa. Eling marang Gusti Allah dan boten nate supe. Senantiasa ingat kepada Allah dan tidak pernah lupa. Dan panjenengan insya Allah apal ayatnya. Awal musibah menimpa manusia itu karena lupa kepada Allah. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, akhirnya Allah pun menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Dan itulah orang yang fasik. Awalnya lupa kepada Allah, akhirnya Allah menghukum mereka, Allah jadikan mereka lupa diri. Lupa diri itu apa? Tidak ngerti mana yang baik untuk saya, mana yang buruk. Tidak ngerti mana yang halal, mana yang haram. Tidak ngerti teman yang soleh, tidak ngerti teman yang buruk. Tidak ngerti pekerjaan yang barokah dan pekerjaan yang mendatangkan musibah. Dia tidak ngerti. Oleh Allah dijadikan lupa tentang kebaikan diri sendiri. Tapi kalau orang senantiasa zikir kepada Allah, maka dikatakan di dalam hadis, tidak ada perkara yang paling menyelamatkan dari azab kecuali apa? Zikir. Maka itulah kenapa naik kendaraan ada doanya. Ketika jalannya naik ada doanya. Ketika jalannya turun ada doanya. Nanti mampir di suatu tempat ada doanya.
nanti masuk ke dalam rumah, keluar rumah, mau makan, setelah makan, mau tidur, setelah tidur, semua ada doanya. Tujuannya apa? Agar Allah menjadikan kita sedetik pun tidak lupa sama Allah. Nah maka dengan yang semacam ini kita akan meraih takwa tadi, haqqa tuqatih. Dan yang ketiga, yang terakhir kata Abdullah bin Mas'ud, takwa kepada Allah haqqa tuqatih wa an yushkara fala yukfar. Ojo sampai lali syukur. Apa yang ketiga, Pak? Bu, apa yang ketiga? Jangan sampai lupa bersyukur. Anda ini tinggal di Batur sudah lama? Sudah lama? Kok jaketan kabeh? Kalah sama saya. Gamis tipis, tidak jaketan enak. Ini orang Batur malah kerubut kabeh ini. Sudah? Maka yang ketiga jamaah, senantiasa bersyukur dan jangan sampai kufur. Syukuri sedikit apapun yang Allah kasih. Kalau bukan dari Allah tidak mungkin dapat. Karena syukur itu, ini rumus gak mungkin keliru, akan menjadikan kita berpindah dari satu alhamdulillah menuju alhamdulillah yang berikutnya. Itu syukur. Misalkan panjenengan lagi ada musibah. A'azzanallahu wa iyyakum, nas'alullah as-salamah wal afiyah. Mudah-mudahan semuanya selamat. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad itu kan zikirnya mau seneng, mau susah kan sama. Alhamdulillah. Cuma kalau susah, alhamdulillahi ala kulli hal. Tapi kalau seneng, alhamdulillah tok nggih boleh. Ditambahi alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat juga boleh. Tapi tetap alhamdulillah. Misalkan terjadi sesuatu yang kurang menyenangkan, tidak menjadikan Anda senang, terus Anda bilang alhamdulillah. Maka alhamdulillah saat itu akan Allah jadikan alhamdulillah berikutnya, tapi yang datang bukan musibah tapi berkah. Maka beberapa hari terakhir ini saya senang cerita, ada kiai namanya Kiai Alhamdulillah. Pernah tahu? Belum tahu? Mau tak cerita nih? Mahal ini ceritanya. Mau tak cerita nih Kiai? Ini kisah nyata, bukan dongeng, bukan cerita dibuat-buat. Tenanan ada ini. Ada seorang Kiai sama teman-temannya dipanggil Kiai Alhamdulillah. Kiai apa? Alhamdulillah. Kalau di sini kan Kiai Selamat Abadi. Alhamdulillah. Pulang haji agak kuduk beliau. Masya Allah. Bagaimana hajinya, lancar? Alhamdulillah. Padahal ya gak nemen-nemen lancar. Tapi alhamdulillah gitu aja ya. Kiai ini apapun yang terjadi ucapannya cuma satu. Alhamdulillah. Senang alhamdulillah. Susah alhamdulillah. Dia dapat makanan alhamdulillah. Tidak dapat makanan alhamdulillah. Ada orang datang mengeluh tentang sesuatu, alhamdulillah. Diceritani Pak Yai listrik ten pondok sampun telas, mboten enten arto damel tumbas token listrik, alhamdulillah. Pak Yai harga beras mulai naik, nanti khawatir santri tidak bisa makan sampai kenyang kalau berasnya kurang, alhamdulillah. Terus alhamdulillah. Suatu hari Pak Yai ini tinggal di daerah Pati. Tahu Pati? Tepung. Pati itu apa? Tepung. Nama tempat itu Pak. Kemudian diundang untuk acara bareng rombongan ke Jakarta. Zaman belum ada tol. Sekarang pun tetap kalau panjenengan tidak naik tol, panjenengan lewat jalan umum biasa, itu nanti ketika panjenengan mau sampai ke arah Brebes, tahu Brebes? Brebes Mili? Sampai ke arah Brebes, Bu, sehat Bu? Ini kelambunya panjenengan buka aja Bu, saya nggak lego, nggak ningali wajah panjenengan Bu. Buka ya, Meng, buka Meng.
Nah, yang ngantuk kan kelihatan kalau gini. Nah, ngapa-ngapai ketok ini. Sudah? Maka begini Bu. Itu menjelang masuk Brebes atau saya lupa atau sudah masuk Brebesnya. Dan itu kalau panjenengan tidak naik tol, ketemu. Di kiri jalan itu ada sungai. Yang biasa orang kampung itu, orang masyarakat setempat mandi di sungai itu pagi dan sore. Nah pas mobilnya Pak Yai lewat, sore menjelang maghrib, pas di sungai tadi penuh perempuan sedang mandi. Pertaruhan ini antara istighfar atau alhamdulillah ini. Maka sak mobil ndak sengaja, ndak nyejo, bareng-bareng noleh ngiri. Teman-temannya Pak Yai tadi, astagfirullah. Mereka membaca apa? Istighfar. Betul atau salah? Ketika melihat sesuatu yang berpotensi mendatangkan dosa, mengucapkan istighfar. Betul atau salah? Betul. Pak Yai dengan tenangnya. Alhamdulillah. Kali ini temannya protes. Pak Yai. Kalau keadaan yang lain panjenengan alhamdulillah. Saya bagus Pak Yai. Mantep panjenengan. Tapi kali ini lo ningali aurat lah kok panjenengan. Alhamdulillah. Kira-kira betul istighfar atau alhamdulillah? Kalau panjenengan yang mana? Alhamdulillah ya. Bu, mana istrinya mana? Kalau Ustadz Abadi sudah. Ustadz Abadi tidak sengaja pas noleh ada yang bukan mahram sedang membuka aurat tanpa sengaja kelihatan. Istighfar nopo alhamdulillah. Tunggu dulu, istri panjenengan ada loh ini. Pripun? Istighfar apa alhamdulillah? Pertama alhamdulillah. Ya wes pertama ra usah menggok-menggok terus aja gini pertama tok. Ya ndak gitu ya. Sudah. Teman-temannya protes. Wah Pak Yai kali ini ndak masuk Pak Yai. Kenapa kok panjenengan itu ketika melihat aurat yang tidak boleh dilihat lah kok panjenengan boten istighfar malah membaca alhamdulillah. Lihat Pak. Semua keadaan bisa jadi dapat alhamdulillahnya. Pak Yai bilang iya. Alhamdulillah. Karena apa? Saya mengucapkan alhamdulillah karena saya ingat istri dan anak perempuan saya di rumah yang mereka punya kamar mandi yang tertutup. Mereka punya kamar mandi di dalam rumah sehingga ketika mereka perlu mandi tidak perlu kelihatan oleh matanya orang lain. Maka saya ucapkan ini beda makom. Kalau makomnya istighfar ya keliru. Ini Pak Agus ya sih. Pak Agus ini ya alhamdulillah gak istighfar. Masya Allah. Kalau Rozak ya Pak? Ya Pak Rozak. Kalau lihat yang semacam itu. Bener. Siapa yang ngomong bener? Jangan-jangan istrinya Rozak. Nah sudah. Maka jamaah sekalian yang ketiga menurut Abdullah bin Mas'ud. Takwa kepada Allah dengan sebenarnya takwa itu apa? Taat jangan maksiat. Ingat kepada Allah jangan sampai lupa. Dan yang terakhir senantiasa bersyukur. Jangan pernah kufur atas nikmat Allah. Yang jadi masalah penutupnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian wafat, ojo sampai mati. Jangan. Illa kecuali wa antum muslimun. Dalam keadaan beragama Islam. Saya mau tanya sekarang. Panjenengan bisa milihnya nanti mati bakal seperti apa? Saged milih? Lu jangan telok-telokan Pak, jawaban Pak. Panjenengan bisa milih. Nanti saya matinya kepingin 4 istri saya kumpul semua. Anak-anak lengkap. Di rumah. Tidak ada masalah apapun. Mati ini gak katik loro. Bisa milih apa enggak?
Kalau sekedar harapan boleh. Tapi kepastian tidak ada. Iya benda, saya kepingin wafatnya nanti ketika khutbah Jumat di Masjid Al-Hasbi. Misalkan, kepingin, harapan. Tapi apakah pasti saya wafat ketika khutbah di Al-Hasbi? Belum tentu. Bahkan mungkin kecil kemungkinan. Karena saya tidak pernah khutbah di sini. Iya kan? Nah, tapi kemudian artinya kita tidak bisa milih kita bakal mati seperti apa. Sampai ayatnya mengatakan tidak seorang pun tahu apa yang terjadi esok hari. Dan tidak seorang pun yang tahu di tempat mana dia akan meninggal dunia. Bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang tahu. Nah pertanyaannya, tidak bisa milih wafat seperti apa. Tapi oleh Allah diperintah ojo sampai mati kecuali Islam. Ini kalau dalam ilmu usul fikih. Ini istihalah. Istihalah itu apa? Perintah yang tidak bisa ditunaikan. Itu tidak mungkin dalam usul fikih. Tapi kali ini ada. Allah perintahkan kita ojo sampai mati kecuali kamu Islam. Sementara kita tidak bisa milih. Ayat ini maksudnya dua. Nah ini tambahan ilmu buat kita bersama ya. Bagaimana mungkin Allah perintahkan kita wafat dalam keadaan Islam. Sementara wafatnya kita itu pilihan Allah bukan pilihan kita. Maka manfaatnya, faidahnya ayat ini ada dua. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nomor satu, ini perintah untuk hazar. Perintah untuk Haidar. Haidar, Masya Allah itu namanya Haidar, belum nikah. Siapa tahu warga Batur ada yang cocok, kita tinggal di sini biar nikah di sini. Itu sakit berucul sawah, bisa panen kentang, bisa nandur kentang, bisa Haidar. Nah yang pertama, kun ala hadar. Hadar, bukan Haidar. Apa artinya? Allah meminta kita dengan ayat ini disuruh waspada. Waspada itu apa? Hati-hati. Karena di setiap kegiatan ada kemungkinan kita mati pada kegiatan itu. Sehingga maksudnya Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, senantiasa lakukan yang baik sehingga kapanpun kamu mati dalam keadaan baik. Senantiasalah jaga keislamanmu karena kapanpun kamu mati tetap di atas agama Islam. Itu nomor satu, disuruh waspada, boten angsal, sembrono. Tidak boleh apa? Sembrono. Sembrono itu bahasa Indonesianya apa? Gegabah. Jangan sampai gegabah. Makna yang kedua, ini penting. Supaya apa? Quwwatu at-ta'alluqi billah. Kekuatan bergantung kepada Allah. Kekuatan bergantung kepada Allah. Maksudnya begini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali Islam. Maksudnya apa? Gemandul marang Gusti Allah. Meminta kepada Allah. Karena tidak ada yang mampu menjadikan kita wafat di dalam agama Islam. Kecuali siapa? Allah. Maka artinya ayat ini yang kedua. Mintalah kepada Allah. Jalu'o. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada Allah. Supaya muncul satu ayat Al-Quran di situ. Allahus Samad. Supaya muncul satu ayat apa? Allahus Samad. Nah, maka supaya kita ini bergantung kepada Allah. Kita ini senantiasa minta kepada Allah. Ya Allah, mohon ya Allah, wafatkan hamba dalam keadaan Islam. Panjenengan tahu Nabi Yusuf? Nabi Yusuf tahu? Ganteng mana sama Rahman?
Gandeng Nabi Yusuf. Beda makom. Nah sudah, Nabi Yusuf ini di puncak pencapaiannya. Jadi Nabi. Orang tuanya balik semua. Keluarganya balik semua. Nabi Yusuf jadi orang mulia, jadi orang besar, kedudukannya tinggi, jadi bendahara di negeri Mesir yang pegang uang negeri Mesir. Di puncak pencapaiannya Nabi Yusuf yang diminta cuma 2. Dan permintaannya sederhana. Apa mintanya? Tawaffani musliman wa alhiqni bissalihin. Ya Allah, wafatkan hamba dalam keadaan Islam. Coba, seorang nabi mintanya kecil untuk kita, padahal itu memiliki makna yang sangat besar. Tawaffani musliman, wafatkan aku Islam ya Allah. Wa alhiqni bissalihin, dan kalau nanti aku wafat, kumpulkan aku bersama orang yang soleh. Nah maka ini doa kita Pak. Tawaffani musliman wa alhiqni bissalihin. Ya Allah, wafatkan hamba dalam keadaan Islam dan kumpulkan hamba bersama orang soleh. Kalau wafatnya Islam keren. Kumpul orang soleh setelah wafat tambah keren. Kenapa? Karena Anda dikumpulkan dengan siapa, itu menentukan surga atau neraka panjenengan. Kalau ketemu di alam barzakh, lah kok ketemu Ustadz Abadi? Surga insya Allah. Ketemu di alam barzakh, lah kok ketemunya sama siapa yang kira neraka itu? Fir'aun. Oh Masya Allah, Anda imajinasinya tinggi ya, Fir'aun ya. Saya tidak bayangin Fir'aun loh tadi. Tapi tidak apa, jelas lah Fir'aun ya. Di alam barzakh lah kok ketemu. Sampean siapa Mas? Kok ketok mewokong kayak gini Mas? Aku Fir'aun li. Walah. Bingung panjenengan. Kenapa bingung? Karena kalau kumpulnya bareng Fir'aun, kemungkinan surga apa neraka. Nah maka saya mulai ngajarin teman-teman yang pernah ngaji sama saya, kalau doa minta husnul khotimah, jangan nanggung-nanggung. Saya ajarin teman-teman dan yang biasa ngaji sama saya itu, tak ajari begini. Kalau minta husnul khotimah, itu mintanya begini, ya Allah, wafatkan hamba di sujud terakhir pas sholat tahajud. Bagus apa enggak? Pernah berdoa begitu? Alah wes. Bablas sang ini. Nah coba pernah berdoa kalau minta husnul khotimah? Sering ya enggak? Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Ya Allah berikan hamba wafat yang baik. Insya Allah sering. Bahkan mungkin di setiap panjenengan sujud. Tapi husnul khotimahnya seperti apa? Kita tidak pernah minta. Maka diperinci Pak, sing detail minta sama Allah itu. Ya Allah, wafat pas sujud terakhir di waktu hamba sedang sholat tahajud di sepertiga malam yang terakhir ya Allah. Begini. Dan itu kalau mintanya terus dan menjadi pikiran panjenengan, terus kesimpen di jerone ati, dan lisannya tidak pernah putus minta kepada Allah yang seperti itu, qabul insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kan bagus. Bukan untuk mendapatkan apresiasi dari manusia, gak penting. Bukan kemudian untuk supaya dikenang manusia, oh matine pas sujud, gak penting. Bukan untuk menunjukkan iki lo aku matine pas sujud, gak penting. Tapi supaya nanti disebutkan dalam hadis, man mata ala syai'in bu'itha alaihi. Orang yang wafat dalam suatu keadaan, bangkitnya dari alam kubur dengan keadaan seperti wafatnya. Kita akan dibangkitkan sama Allah dalam keadaan sedang sujud di hadapan Allah.
terus oleh Allah dibangunkan. Wesley, bangkit dalam keadaan Allah ridho kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik hadirin sekalian, di pagi hari ini saya bacakan satu hadis. Yang hadis ini adalah hadis yang menjelaskan 3 orang yang doanya sama Allah tidak diijabah. Walaupun banyak, tapi dalam teks hadis ini ada berapa? Ada 3 orang yang doanya oleh Allah tidak diijabah. Di dalam kitab Akhiran atau li awwali marrah ataladzadzu bid-du'a. Untuk pertama kalinya saya merasakan nikmatnya berdoa. Jadi doa itu nikmat, Pak. Panjenengan pernah lihat ada video kejadian di entah Mekah entah Medina, saya enggak tahu, tapi antara 2 itu ada orang itu berdoa, Pak. Dongon itu seperti orang sedang cerita kepada Allah. Wih, itu langsung kayak ini, kayak dongo seperti ini, kayak keren gitu loh. Dia tuh doa begini, tangan kanannya ngangkat gini, terus tangan kirinya itu kayak, jadi kayak orang betul-betul curhat sama Allah gitu loh. Dan itu ternyata bukan 1-2 orang. Dia betul-betul merasakan doa ini. Bagaimana momentum saya berbicara dengan Allah adalah teman bicara terbaik. Yang panjenengan kalau curhat, tidak pernah dicengin. Apa dicengin itu apa? Dicengin itu diledek. Oh, pengguna cerita nih. Ngalem merah, manja-manja. Tidak ada. Dan Allah itu as-sami' yang senantiasa setia. Untuk pertama kalinya saya merasakan nikmatnya berdoa. Nah sekarang di dalam kitab tersebut disebutkan ada satu hadis. Yang hadis ini adalah termasuk hadis yang kuat. Bahkan sebagian ulama mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Ada 3 orang yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala doanya tidak diijabah. Saya bacakan. Disebutkan di sini, qala fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, thalathatun yad'una Allah fala yastajibu lahum. Ada 3 orang yang berdoa, tapi 3 orang ini, 3-tiganya, semuanya doanya tidak diijabah oleh Allah. Hati-hati. Nomor 1. Rajulun kana lahu dainun falam yushhid. Rajulun kana lahu dainun falam yushhid. Orang yang melakukan utang piutang boten dicatat. Ayo, jujur. Pernah atau sering? Pernah atau sering? Utang gak dicatat. Pernah atau sering? Kebiasaan. Padahal ayat Qur'annya jelas. Idza tadayantum. Apabila kalian itu melakukan utang piutang. Apa Allah katakan? Faktubuhu. Tulislah. Kita meremehkan ayat Allah itu. Kita meremehkan perintah Allah yang satu itu. Terus ketika kita meremehkan perintah Allah, kersane Gusti Allah, karpe Gusti Allah tidak kita indahkan. Terus kita minta doa kita sama Allah diijabah. Mustahil. Nah, pengertian yang pertama, orang yang utang tapi utangnya tidak ditulis, itu memang ketika utang piutang diremehkan. Maksud yang lain dari hadis ini, orang yang meremehkan perintah Allah. Dia tidak menganggap perintah Allah itu besar. Dia tidak menganggap perintah Allah itu penting. Sehingga ketika Allah mengatakan faktubu, tulisan utangmu dan datangkan saksi atas utangmu tadi. Ternyata kita menganggap, alah serapopo mungkin lali, alah dulur dewe, alah utang ngomek 500 juta loh. Gak usah guyu-guyu berapa? Orang hutang cuma
Rp5.000 aja loh. Tulis. Kecil ataupun besar. Karena ketika panjenengan nulis, di situ ada sami'na wa ata'na pada perintah Allah. Nah ketika Allah menganggap, oh ini orang, ketika yang lain meremehkan, dia gati. Gati itu apa? Angel. Ini memang bahasa Inggris yang tidak ketemu di kamus ini. Gati itu perhatian. Ketika yang lain acuh, ketika yang lain no reckon, apa no reckon? Gak ngereken. Ternyata Anda fokus pada perintahnya Allah untuk nyatet utang plus ada 2 orang saksi. Begini Pak. Apa sih pentingnya? Khawatir. Kalau kita meninggal tiba-tiba ternyata orang tidak tahu kalau kita punya utang dan yang ngutangi ya wis males nagih tapi tidak ikhlas. Terus anak turun kita tidak tahu gara-gara gak dicatat, gak enek saksi nih. Itu gara-gara hutang tersebut. Jangankan kita, orang yang mati syahid di medan perang saja tidak bisa masuk surga. Nah maka nomor 1, siapa orang yang doanya oleh Allah tidak diijabah? Seorang laki-laki yang memiliki hutang tapi hutangnya tidak ada saksi dan tidak ditulis. Maka mulai hari ini jangan nganggap ribet. Bismillah. Mas utang yo, ayo ditulis mas. Saya minta saksi. Misalkan di rumah panjenengan ada siapa? Oh ada orang, tulis saksi. Stempel. Disaksi, tanda tangan. Tulis, cek, stempel. Nah itu yang pertama. Yang kedua, siapa orang yang doanya oleh Allah tidak didengarkan, tidak diijabah. Wa rajulun a'ta safihan malahu. Yaitu orang yang memberikan harta kepada orang safih. Safih itu apa? Safih itu orang yang tidak pintar ngelola uang. Kalau ayat tentang safih ini adalah anak yatim yang bapaknya punya duit banyak, kemudian uangnya itu kan dipegang oleh walinya, dijaga nih, cek gak rusak, cek gak hilang, cek gak entek. Ternyata walinya males. Terus uang peninggalan bapaknya yang meninggal sama walinya diberikan sama anak kecil tadi, yang anak kecil itu masih belum ngerti uang. Itu namanya apa? Safi. Maka kalau panjenengan cek ayatnya, Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang kelima, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَهُمْ. Jangan berikan kepada orang bodoh harta mereka. Itu milik mereka. Hak mereka. Tapi dalam Quran dilarang. Kenapa? Uang itu Pak ada nilainya Pak. Jadi dalam Islam itu ada orang yang boros itu tidak berhak megang duit. Anak-anak kecil yang tidak ngerti uang tidak boleh dicekeli duit banyak. Kecuali sesuai keperluannya, sekedarnya saja. Lah ini ada orang wafat, anaknya masih kecil-kecil, walinya tidak mau tahu. Lah apa duit tak cek kalau untuk duitku? Bukan uang saya. Akhirnya uangnya dikasihkan. Itu orang yang seperti ini yang memberikan harta kepada anak yang masih safih. Safih itu bodoh, tidak ngerti duit, tidak ngerti ngelola uang. Itu doanya sama Allah tidak diijabah. Kenapa? Karena dia tidak peduli pada kebaikan saudaranya. Wong nyekel no duit sementara lo opo angeli. Tapi karena cuma merasa, alah beni ae, entek ya wis aku ra melok duwe. Engko lek tak jaga nih, lek wis ngerti duwike tak kek nih, aku yo dibageni. Aku ora dibageni, ora dikei, ora didumi. Nah itu tidak peduli pada kebaikan orang lain dan rela dengan hancurnya keuangan orang lain sama Allah, doanya tidak diijabah. Nomor 2. Yang terakhir, yang ketiga, siapa orang yang ketika mereka berdoa,
oleh Allah Subhanahu wa taala doanya tidak diterima. Disebutkan wa rajulun kanat indahu imra'atun sayyi'atul khuluqi falam yutalliqha. Ini hadis riwayat Imam Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak dan disebutkan pula oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Siapa yang ketiga? Seorang laki-laki punya istri akhlaknya jelek, tidak dicerai. Mana? Istrinya itu sedang gosip, nonggo terus. Lek belonjo beh sini-sini, gak tahu kelambian sing rapi, moro-moro metu, beli sayur, beli apa, dasternya bolong di bagian belakang, rene isine metu. Ya enggak begitu juga, pokok akhlaknya jelek. Tapi dia tidak mau menceraikannya. Itu sebab seorang laki-laki tersebut doanya sama Allah tidak diijabah. Kenapa? Karena alasan duniawi. Wis ojo eman ayu. Bodine peh koyok lightingnya Ustadz Rifki gitu. Lencir. Ngerti lencir? Dia tidak mau menceraikan istri yang akhlaknya buruk hanya gara-gara pertimbangan duniawi. Lah soge. Kedudukannya tinggi. Dia perempuan yang cantik, diperebutkan banyak laki-laki. Kalau saya lepas, wih, royoan liani. Hanya gara-gara perkara-perkara duniawi, akhlak yang buruk dari istrinya tidak menjadikan dia menceraikannya. Itu laki-laki yang doanya sama Allah tidak diijabah. Penjelasannya adalah, dia minta sama Allah, ya Allah, hindarkan perempuan ini dariku. Misalkan, dia berdoa apa? Ya Allah, hindarkan perempuan yang akhlaknya jelek ini dariku. Sama Allah tidak diijabah. Kenapa lu? Kamu lo bisa menghindarkan dia, tapi tidak kamu lakukan. Kenapa sekarang kamu minta kepada Allah? Tidak digubris sama Allah. Tidak digubris itu artinya apa? Tidak dihiraukan sama Allah. Oleh Allah diacuhkan doanya. Kenapa? Kamu bisa melakukan itu. Pegaten. Ceraikan dia. Tapi ternyata kamu tidak mau melakukannya. Lah kok kamu malah minta apa? Minta kepada Allah doa supaya istrimu itu dijauhkan darimu. Kata Allah, lu, lawang kamu mampu tapi tidak kamu lakukan. Kenapa sekarang kamu minta kepadaku? Nah, itulah jamaah. 3 doa yang oleh Allah tidak akan diijabah. Dari 3 orang. Yang pertama, orang yang meremehkan masalah, mencatat dan menulis hutang serta mencari saksi ketika dia berhutang piutang. Itu meremehkan perintah Allah, maka Allah tidak mau dengerin doanya dia. Yang kedua, seseorang yang memberikan harta kepada orang yang tidak ngerti cara mengelola harta. Konteksnya kepada anak yatim yang belum ngerti. Karena Anda males jaga uangnya anak yatim, wes kayak niai, Anda tidak peduli pada orang lain. Tidak didengerin doanya. Dan yang ketiga, ketika Anda memiliki istri, cantik, kaya, kedudukannya tinggi, jadi pandangan orang kampung, tapi akhlaknya jelek karena pertimbangan duniawi, panjenengan tidak mau menceraikannya. Ini termasuk orang yang doanya oleh Allah tidak diijabah. Barakallahu fikum. Itu kultum yang saya sampaikan di kultum kuliah terserah antum. Gak usah bingung. Ustadz kok kalah? Ustadz gak oleh kalahan, harus menangan ya. Tapi mudah-mudahan yang singkat ini menjadi faedah ilmu buat kita bersama. Menjadikan kita semakin perhatian dengan perintah Allah, termasuk perkara utang piutang ya. Utang piutang obat kentang, bibit kentang, itu semuanya harus ditulis. Harus ada saksi. Utang beli rokok Pak Agus. Wis rokok utang maneh, ya Allah.
Wes ngono gak ditulis maneh tumpuk telu. Rokok, utang, gak ditulis. Terus pas nyedot mati. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Itu jamaah sekalian yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Dari kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.